Selamat bergabung kembali dalam pembahasan berbagai tema-tema yang sangat menarik, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan akademisi, baik rekan-rekan dosen maupun para mahasiswa yang mempelajari berbagai ilmu bidang ekonomi atau yang mempelajari tentang kewirausahaan. Tidak ketinggalan juga para rekan guru yang mengajar bidang ekonomi juga dan kewirausahaan utamanya. Dan tak lupa juga mereka-mereka yang terjun dalam dunia usaha maupun dunia industri. Dalam kesempatan ini kita akan membahas kurang lebihnya beberapa waktu ke depan. Terutama kita akan mengangkat topik yaitu psikologi marketing. Dari beberapa literatur yang ada dapat diambil sebuah benang merah bahwa psikologi marketing merupakan suatu pemahaman pada berbagai motif yang bisa mempengaruhi konsumen atau calon konsumen. Nah, dalam psikologi marketing ini ada beberapa prinsip yang perlu kita bahas sedikit. Yang pertama adalah prinsip action paralysis, di mana dalam hal ini kita menekankan bahwa tindakan atau keputusan yang seseorang pilih akan membuat perbedaan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip psikologi marketing paradoks pilihan, di mana dalam prinsip ini menghilangkan gesekan mental akibat terlalu banyak menyajikan pilihan produk. Kemudian prinsip ketiga yaitu prinsip ajakan untuk bertindak. Prinsip ajakan untuk bertindak ini dalam dunia pemasaran sering disebut dengan prinsip CTA atau call to action, di mana prinsip CTA atau call to action ini membuat atau menyusun berbagai rangkaian kalimat yang bersifat ajakan sehingga akan mempengaruhi pola dari minat para konsumen atau calon konsumen. Kemudian prinsip yang keempat dari psikologi marketing yaitu prinsip priming. Dalam artian, dalam prinsip priming ini prosesnya menggunakan kata atau gambar agar seseorang yang dalam hal ini adalah konsumen atau calon konsumen menerima sudut pandang tertentu. Kemudian prinsip yang kelima yaitu prinsip psikologi warna. Dalam hal psikologi warna ini merupakan sebuah studi untuk memahami, kemudian memprediksi, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah mempengaruhi tindakan para konsumen atau calon konsumen. Lanjut ke prinsip yang keenam dari psikologi marketing yaitu prinsip loss aversion, di mana
Dalam prinsip loss aversion ini terdapat kecenderungan di mana seseorang atau konsumen dan calon konsumen itu memilih untuk menghindari kerugian dibandingkan untuk mendapatkan keuntungan. Dan prinsip dari psikologi marketing yang ketujuh yaitu hukum usaha paling sedikit, di mana di dalam hukum usaha paling sedikit ini terdapat sebuah kecenderungan di mana cukup banyak konsumen memilih jalan yang sedikit usahanya. Itu tadi ada 7 prinsip utama di dalam psikologi marketing. Di samping 7 prinsip utama tadi, masih ada beberapa prinsip yang lain yang akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Nah, untuk yang namanya psikologi marketing, karena ini begitu pentingnya dalam mendukung aktivitas pemasaran sebuah unit usaha atau perusahaan, maka tentu kita ada baiknya untuk memahami sekaligus mengetahui tentang beberapa cara dalam menerapkan psikologi marketing. Adapun beberapa cara tersebut, diantaranya yang pertama adalah di dalam upaya-upaya aktivitas marketing menggunakan rangkaian kata yang menggugah emosi positif dalam iklan atau slogan suatu unit usaha atau perusahaan. Yang kedua adalah menekankan pada manfaat dan keuntungan yang diperoleh oleh konsumen atau calon konsumen dari layanan yang kita berikan. Layanan di sini bisa berarti jika kita memproduksi barang ataupun jasa. Kemudian cara yang ketiga dalam penerapan psikologi marketing yaitu menggunakan warna, kemudian memanfaatkan gambar dan hal-hal penunjang lain yang sesuai dengan tujuan dari diselenggarakannya aktivitas marketing oleh sebuah unit usaha atau perusahaan. Yang keempat yaitu menggunakan strategi personalisasi dalam promosi sehingga dapat memahami karakteristik maupun preferensi dari konsumen dan calon konsumen. Yang kelima yaitu menawarkan diskon atau promo khusus untuk konsumen yang telah merekomendasikan produk yang kita tawarkan, baik berupa barang maupun jasa, kepada orang-orang di sekitar konsumen kita tersebut. Dan
langkah keenam atau cara keenam yang bisa dilakukan dalam penerapan psikologi marketing yaitu menyertakan testimoni positif dari customer atau pelanggan kita sebelumnya, tentu yang telah menggunakan layanan kita dengan merasakan nilai tambah atas produk-produk kita, sehingga konsumen kita tersebut telah mendapatkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Kemudian yang ketujuh yaitu memberikan berbagai informasi yang lengkap sekaligus jelas tentang berbagai produk yang kita tawarkan, seperti dari sisi harga, dari aspek fasilitas, atau syarat-syarat lainnya dalam aktivitas perdagangan atau kegiatan pemasaran kita. Nah, itu tadi adalah berbagai cara yang bisa dilakukan dalam rangka menerapkan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan psikologi marketing. Nah, tentu dengan adanya aktivitas psikologi marketing ini, ada beberapa manfaat yang bisa diambil oleh para pelaku usaha utamanya di dalam meraih tujuan pemasaran. Di antara berbagai manfaat tersebut, yang pertama adalah solusi yang saling menguntungkan, baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Dalam hal ini, penerapan strategi psikologi marketing tentu akan mempengaruhi pemikiran dari konsumen atau calon konsumen, sehingga mereka akan tertarik dan merasa senang setelah membeli atau memanfaatkan berbagai produk, baik berupa barang ataupun jasa yang telah kita layankan kepada mereka. Manfaat kedua dari psikologi marketing yaitu untuk menyebutkan produk yang jauh lebih baik, di mana dalam hal ini produsen atau penjual harus memiliki keberanian dalam hal berinovasi guna menciptakan berbagai produk, baik itu barang maupun jasa, yang sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan dari konsumen ataupun calon konsumen. Manfaat ketiga dari penerapan psikologi marketing yaitu dalam rangka ekstensifikasi konsumen tetap, di mana ada sebagian dari konsumen kita setelah mencoba baik itu membeli ataupun merasakan layanan kita, ada yang akan mendapatkan berbagai pengalaman yang memuaskan, sehingga konsumen tersebut akhirnya membeli produk-produk kita yang serupa
selama berkali-kali dan terus berulang, sehingga dia dalam hal ini konsumen tersebut menjadi konsumen tetap kita. Dan manfaat yang keempat dari penerapan psikologi marketing yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan dari perusahaan. Dengan psikologi marketing yang mana dapat mempengaruhi pemikiran dari konsumen ataupun calon konsumen kita, di mana mereka telah membeli suatu produk kita, dan itu tentu akan meningkatkan angka penjualan dari perusahaan kita, yang ujungnya omset dari perusahaan juga akan terus meningkat. Dengan terus meningkatnya omset perusahaan, tentu kemungkinan besar tingkat keuntungan yang dapat dipupuk oleh perusahaan dengan sendirinya pun akan terus tumbuh. Itu tadi beberapa manfaat dari penerapan psikologi marketing. Selanjutnya, sebagai seorang pemasar atau seorang bagian dari tim marketing, tentu kita perlu mengetahui berbagai tipe atau kategori pembeli dalam sebuah pasar. Dalam hal ini, ada beberapa tipe pembeli yang perlu mendapatkan penekanan kita sebagai seorang marketer. Yang pertama adalah tipe pembeli yang disebut dengan tightwads, di mana untuk tipe tightwads ini mereka cenderung memiliki karakter di mana mereka berprinsip untuk selalu menghemat uang mereka daripada membelanjakan uangnya atas produk baik barang maupun jasa itu secara masif. Nah, untuk menghadapi tipe pembeli dari tightwads ini, kita dapat menggunakan berbagai kalimat yang sesuai dengan karakter mereka. Atau juga kita bisa menggunakan data berupa angka, dapat pula didukung dengan bagan atau juga grafik sebagai daya tarik emosional mereka. Itu tadi adalah jenis atau tipe pembeli yang pertama, yaitu tightwads. Yang kedua adalah spendthrift, di mana dalam tipe yang kedua ini konsumen akan lebih banyak berbelanja dan sedikit menghemat uang dibandingkan masyarakat pada umumnya. Tentu ini agak berkebalikan dengan tipe pembeli yang pertama tadi atau tipe tightwads. Mereka tentu memiliki dasar-dasar yang kuat untuk membelanjakan uangnya atas berbagai produk yang ditawarkan di dalam pasar. Untuk menghadapi tipe pembeli seperti ini, kita sebagai seorang atau tim pemasar dapat menggunakan
berbagai konten yang bisa memancing emosi mereka, atau juga bisa memainkan warna pada konten-konten yang bisa menarik minat mereka. Dan tipe yang ketiga dari pembeli yaitu tipe average spenders, di mana dalam tipe yang ketiga ini atau average spenders ini, mereka cenderung melakukan pembelian baik barang maupun jasa berdasarkan rasionalitas. Nah, untuk menghadapi tipe pembeli average spenders ini, kita dapat membuat keseimbangan dalam strategi marketing yang melibatkan emosi dan dukungan data. Atau juga bisa melakukan sebuah penawaran yang bisa menarik tipe pembeli average spenders ini. Biasanya mereka akan menyukai berbagai layanan yang antara lain itu di mana perusahaan atau lembaga usaha menyediakan fasilitas, misalnya pengiriman gratis, kemudian juga mereka akan menyukai produk-produk yang menyediakan garansi, atau perusahaan yang menyediakan cashback. Dan yang paling banyak menarik dari konsumen tipe ini adalah jika perusahaan atau penjual menyediakan layanan atau fasilitas promo. Demikian pembahasan singkat kita tentang psikologi marketing. Semoga tayangan ini membawa manfaat bagi kita, khususnya dari kalangan akademisi, rekan-rekan guru dalam bidang ekonomi, maupun para pelaku usaha dari dunia kewirausahaan maupun dunia industri. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, kemudian Anda komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.